Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Alfian, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 052975419. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus sistem manajemen restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada tugas kali ini masih berhubungan dengan aplikasi Java sederhana untuk sebuah restoran yang secara singkat harus memuat beberapa konsep pemrograman berorientasi objek dan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama ada konsep abstraksi dan atau inheritance, kemudian konsep enkapsulasi, polymorphism, exception, input output, dan operasi file. Kemudian penggunaan array list dan tipe data string. Ada juga struktur-struktur keputusan. Ada juga struktur-struktur keputusan di sini ya, dengan pengulangan sesuai kebutuhan ya. Ada if else, dan for, each, and while. Kemudian juga ada penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi. Nah, kemudian di sini juga diminta untuk mengimplementasikan operasi input dan output file dan beberapa fitur yang disebutkan pada soal, diantaranya manajemen menu restoran, kemudian manajemen diskon, dan juga untuk fitur transaksi pesanan pelanggan dengan perhitungan total dan biaya diskon. Baik, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah buatkan pada IDE Tools NetBeans 8 files class dan 2 file text dari hasil simulasi yang akan kita coba di akhir video. Nah, pada 8 file ini sudah coba saya terapkan beberapa metode, kemudian kelas, dan beberapa fitur fungsi yang sesuai dan diminta pada tugas 3. Ya, diantaranya saya membuat ada menu item.java, kemudian makanan.java, minuman.java, diskon, exception, menu, pesanan, dan terakhir ada file main.java. Nah, kemudian di sini coba kita mulai dari file menu item.java. Ya. File pertama yang sudah dibuat di sini adalah file menu item.java. File ini merupakan abstrak kelas yang menjadi dasar seluruh item pada restoran yang memiliki 3 atribut, diantaranya nama, harga, dan kategori. Ya, untuk nama kita menggunakan tipe data string, untuk harga kita menggunakan double, dan untuk kategori kita juga menggunakan data string. Nah, di dalam file ini ketiga atributnya kita menggunakan konsep enkapsulasi dan menggunakan keyword private agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian di file ini juga terdapat getter ya, seperti get nama, get harga, dan juga get kategori untuk mengakses data tersebut secara aman. Dan juga ada metode abstrak untuk tampil menu ya. Metode ini belum memiliki isi, nantinya akan diwariskan kepada kelas turunan-turunannya ya. Itu untuk file menu item.java. Kemudian untuk selanjutnya ada file makanan.java. Kelas ini merupakan turunan atau subkelas dari menu item tadi ya, menggunakan extends menu item ya. Kelas makanannya menggunakan extend menu item. Artinya seluruh atribut dan metode yang ada di menu item dapat digunakan kembali pada kelas makanan ini. Pada file ini juga terdapat implementasi metode seperti
override ya, public void ini untuk menampilkan informasi menu makanannya ya. Kemudian juga ada format file ya, untuk mendapatkan data-data si makanan tadi, nama, harga, dan juga kategorinya. Oke, di sini berarti kita menerapkan konsep inheritance ya, inheritance dan juga polymorphism ya, menggunakan metode yang sama namun perilakunya berbeda pada kelas turunannya. Kemudian juga ada inheritance, yaitu untuk extend atau membuat subclass dari dari kelas si menu item. Begitupun juga file ketiga, kita di sini ada minuman.java. Strukturnya hampir sama dengan makanan. Ini juga merupakan extend atau subclass dari menu item yang memiliki implementasi metode tampil di sini ya, untuk menampilkan informasi minumannya ya. Di sini juga sama, kita menerapkan konsep inheritance yang tadi di atas, di sini extends dan juga polymorphism ya. Dan di aplikasi file ini nanti digunakan ketika sistem menampilkan daftar minuman restoran ya. Oke, yang file selanjutnya, file nomor 4. Di sini kita ada file discount.java ya. Kelas ini juga merupakan turunan lagi atau inheritance lagi dari menu item lagi ya. Di sini ada turunan dari menu item lagi, subkelasnya, dan digunakan untuk menyimpan seluruh informasi promosi dan juga diskon yang akan berlaku di restoran yang akan kita buat. Kemudian di sini kita coba buatkan default diskonnya 2 jenis. Di sini saya coba buat discount rate. Diskonnya di sini artinya nanti dia menghitung persentase diskon dari nilai belanja yang kita tentukan. Kemudian juga ada di sini saya buat beli 1 gratis sekian ya. Beli 1 gratis sekian. Di sini ada atribut tipe diskon, kemudian rate diskon, kategori target, nama menu targetnya, kemudian minimal jumlah beli dan jumlah gratisannya. Di sini atributnya sama, gitu ya. Kan di sini nanti digunakan untuk menampilkan informasi diskon sesuai dengan jenis diskon yang akan kita setting. Di sini berarti kita ada konsep inheritance ya. Ada inheritance, yaitu subclass atau perpanjangan pewarisan ya, kelas menu item. Kemudian juga ada enkapsulasi karena menggunakan private, dan juga polymorphism. Kemudian kelas ini juga digunakan nantinya pada fitur manage diskon yang akan kita coba simulasikan nanti, dan juga saat perhitungan transaksi pelanggan. Oke, selanjutnya ada menu.java. Ada file menu.java. Nah, di sini filenya berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh data menu dan diskon restoran. Jadi seluruh menu dan diskon kita buat di sini. Ada beberapa data yang sudah kita simpan di sini ya, menggunakan array list ya, untuk kategori makanan dan juga kategori minuman. Karena di soal sebelumnya memang minimal 4, di sini kita masukkan ada minimal 4 kategori makanan: ayam goreng, ayam balado, gulai, ayam cabai hijau, dengan harga-harga yang tertera di sini, dan juga beberapa minuman yang harganya juga sudah kita coba setting di sini. Kemudian beberapa metode penting pada file ini diantaranya ada metode tambah item, ada kemudian untuk tampilkan ya, hapus item juga di sini juga termasuk metode yang cukup penting nantinya untuk manage menu, supaya kita bisa melakukan penambahan dan penghapusan menu.
Kemudian juga ada simpan menu ke file, dan juga memuat menu dari file di sini. Ya, jadi nanti hasil dari proses transaksi kita akan simpan ke dalam file txt, dan juga kita bisa tampilkan dan mengambil data txt tersebut sebagai riwayat nantinya. Selanjutnya ada file pesanan.java. Pesanan.java ini digunakan untuk mengelola transaksi. Di dalam file ini terdapat array list untuk menu item yang digunakan untuk menyimpan item yang dipilih oleh pelanggan. Jadi kita menggunakan array list di sini untuk menyimpan data yang disimpan saat pesanan dibuat. Oke. Di sini ada beberapa metode penting yang nantinya dibuat pada file pesanan. Di antaranya itu ada tambah pesanan untuk menambah data yang dipesan, kemudian juga ada hitung subtotal, ya, ini menyimpan atau menghitung data pesanan sementara, harga sementara, dan kita tampilkan sebagai draft sebelum pesanan diselesaikan. Kemudian juga ada beberapa metode perhitungan-perhitungan yang akan ditampilkan pada struk nantinya, seperti menghitung diskonnya, kemudian juga ada menghitung pajak menggunakan double, ya, di sini tadi sesuai instruksi pada tugas. Kemudian juga menghitung total yang harus dibayar oleh pelanggan, ya. Di sini sudah ada kalkulasi seperti ini. Dan kemudian di konsep yang diterapkan pada file pesanan ini diantaranya ada array list, tadi sudah disebutkan di awal, ada tipe data string, ada exception handling, ya. Kalau ada exception handling, kalau misalnya nanti tadi contoh exception handling yang kita buat di sini, yaitu di exception handling. Nah, di sini ya, jika nanti ada exception handling, kalau kosong, ini dikembalikan. Ya, pada file pesanan ini ada beberapa konsep yang coba kita terapkan sesuai dengan perintah tugas, yaitu diantaranya array list tadi, ya, di sini untuk menambah pesanan. Kemudian juga ada tipe data string yang kita gunakan pada data-data di sini, ya. Di sini ada daftar harga, kemudian juga kategori juga menggunakan data string. Ada exception handling juga di sini kita terapkan. Contohnya pada saat menyimpan file, menyimpan hasil pesanan struk ke file, gitu ya. Dan menggunakan metode try dan catch di sini, ya. Oke. Berarti karena kita di sini nanti akan proses simpan data dan juga bisa mengambil data dari teks, kita juga menggunakan konsep file input output di sini. Nah, jadi pada saat pesanan itu digunakan, ya, nantinya file pesanan ini di aplikasi digunakan ketika pelanggan melakukan pemesanan dan saat sistem mencetak struk transaksi memang, ya. Jadi di sini juga terdapat tampilan struknya juga seperti ini. Oke, nah nanti di struk juga saya coba tambahkan data tanggal transaksi dan juga nomor bill pada saat struk itu dibuat dan dicetak. Untuk nantinya kita coba simulasikan data diambil dari teks, ya, disimpan dan diambil dari teks untuk melihat riwayat struk. Baik, selanjutnya di sini ada file exception.java yang nantinya digunakan untuk menghandle ketika kita mencoba mengakses item yang tidak ada atau memproses struk yang tidak dicetak misalnya, gitu ya.
yang tidak ada. Berarti nanti kita menggunakan file exception. Terakhir di sini ada file main.java. Nah, untuk file terakhir ini merupakan pusat dari seluruh aplikasi program yang akan kita jalankan nanti. Di sini menggunakan method entry point, atau untuk proses eksekusinya kita menggunakan public flash main ya. Di sini juga terdapat struktur keputusan ya untuk menentukan apakah pesanan akan disimpan atau dihapus, menu item dan diskonnya, menambahkan segala hal yang akan membutuhkan konfirmasi. Kita gunakan struktur keputusan seperti switch case ya, switch case, dan juga if, nantinya di sini ada if juga. Nah, di sini ada struktur if untuk struktur keputusan. Contohnya pada saat menambah item, di sini jika pilihannya 0, maka dia pilihannya untuk kembali atau ke satu step ke belakang gitu ya. Contohnya di sini jika dipilih 0 sesuai kode yang ada di tampilan menu ini. Kemudian juga ada struktur pengulangan seperti while dan juga for. Di sini juga ada pengulangan, struktur pengulangan menggunakan while. Nah, konsep yang diterapkan tadi berarti ada struktur keputusan, struktur pengulangan, ada proses input, dan juga ada proses integrasi di seluruh file. Nah, di sini memang filenya cukup panjang untuk yang main, karena ini adalah file utama yang akan memproses seluruh rangkaian file-file yang sudah dibuat dari menu item hingga exception tadi. Baik, selanjutnya kita akan coba lakukan simulasi dan melakukan running file di sini. Ya, berikut adalah tampilan parent menu atau menu awal yang akan kita simulasikan. Di sini menu utamanya ada 6 ya, tampilkan item menu. Ini untuk menampilkan seluruh menu existing yang ada. Yang dua, untuk manage item menu, ini untuk melakukan manajemen penambahan, penghapusan item-item menu yang akan ditampilkan. Jadi di sini kita bisa nambah dan juga menghapus baik itu makanan dan juga minuman. Ketiga, dia ada menu untuk manajemen diskon. Nah, di sini kita bisa melihat diskon apa saja yang sedang aktif berjalan, kemudian juga bisa menghapus dan juga membuat diskon baru di sini. Yang keempat, ada proses pembuatan pesanan pelanggan. Nah, di sini berarti nanti di sini untuk proses transaksi utama, di mana proses transaksi utama tersebut digunakan untuk mencetak struk juga. Yang kelima, ini ada fungsi riwayat struk. Ya, riwayat struk ini nanti berkaitan dengan proses operasi input-output dari file. Ya, jadi untuk riwayat struk bisa menampilkan struk-struk atau riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Dan terakhir, tentu saja keluar program untuk mengakhiri program aplikasi restoran tersebut. Baik, kita coba simulasikan di sini untuk nomor 1 misalnya, untuk tampilkan item menu. Di sini coba kita besarkan sedikit. Nah, di sini ada pilihan menu makanan dan minuman. Di sini kita buat defaultnya ada 4 makanan dan juga 4 minuman. Fungsinya memang hanya untuk menampilkan item menu saja. Jadi asumsinya kita mau melihat dulu nih makanan dan minuman yang saat ini tersedia itu apa saja pada data. Oke, baik, kita pencet kembali. Baik, sekarang kita coba lakukan simulasi untuk manajemen item menunya. Kita pilih 2. Nah, di sini nanti akan muncul untuk tambah item dan juga hapus item. Nah, di sini kita coba tambah dulu. Misalnya kita untuk kategori makanan dulu kita tambah, masukkan namanya. Tadi sudah ada apa aja tuh. Contoh misalnya sekarang kita masukkan nasi kebuli tuh ya.
tipe datanya di sini menggunakan string, dan untuk harga kita menggunakan double, berarti harus angka di sini. Anggap misalnya nasi kebulinya 25.000. Nah, kalau menyimpan nanti kita akan diminta untuk konfirmasi to yes atau no ya untuk menyimpan datanya. Simpan. Nah, maka nanti akan langsung ditampilkan menu terupdate di sini. Dan di sini ada nasi kebuli di nomor 5 untuk makanan. Maka sequence untuk minuman akan bertambah, yang tadinya defaultnya minuman dimulai dari nomor 5, maka ini akan dimulai dari nomor 6 karena di makanan bertambah seperti ini. Baik, sekarang kita coba kembali. Kita kembali lagi. Kita hapus misalnya. Ya, kita hapus item nomor yang mana nih ya. Kita hapus misalnya kita sudah ingin hapus minuman nomor 8 misalnya ya. Ini kita hapus. Maka untuk menghapus juga sama, akan membutuhkan struktur keputusan konfirmasi yes atau no. Kita hapus, maka untuk copy di nomor 8 tadi ini sudah hilang ya, maka menunya sekarang tinggal 3 minuman. Baik, itu untuk manajemen menu. Nah, kita kembali ke menu awal. Nah, sekarang kita manajemen diskon, kita simulasikan. Di sini ada, setelah kita pilih ya manajemen diskon, akan ada menampilkan diskon yang aktif untuk proses tambah diskon maupun menghapus diskon. Nah, contoh kita tampilkan dulu saat ini diskon yang aktif secara default adalah misalnya diskon 10% dengan minimal belanja 100.000. Berarti ini tipe diskonnya adalah discount rate ya. Kemudian ada beli 1 gratis 1 es teh manis. Contohnya di sini adalah targetnya es teh manis minuman. Nah, sekarang kita coba tambah diskonnya. Ya, kita kembali dulu. Maka kita tambah diskonnya. Anggap misalnya kita tambah lagi discount rate-nya. Itu nama diskonnya adalah flash sales misalnya. Maka di sini kita pertama diminta adalah masukkan nama diskonnya dulu, title-nya apa, kemudian masukkan minimal belanja. Contohnya tadi 200.000 misalnya. Maka diskonnya kita minta persentasenya. Kita masukkan 15, cukup 15 saja sih. Berarti nanti setiap belanja 200.000 akan diskon 15%. Kita simpan yes atau no, kita simpan. Maka akan tambah di nomor 3 ya, diskon terupdate-nya tampil flash sales, diskon rate 15%, minimal belanja 200.000. Baik, itu untuk manajemen diskon. Kita percepat saja. Ini kita nomor 4 ya, untuk membuat pesanan pelanggan. Nah, di pesanan pelanggan ini berarti kita akan melakukan proses transaksi ya. Di sini akan diminta untuk memilih nomor menu. Misalnya makanan, kita pilih nomor 4 misalnya. Masukkan quantity, misalnya kita pesan 3. Nah, maka akan muncul draft pesanan ya. Soto ayam tadi kita pilih sebanyak 60.000. Nah, subtotal sementaranya di sini ada 60.000. Tadi di sini kita sudah menggunakan metode subtotal sementara pada file pesanan. Nah, maka di bottom struknya juga akan tampil di sini reminder promosi yang sedang aktif berjalan. Jadi di sini ada reminder untuk diskon yang berjalan apa saja, 10%, buy one get one, dan juga flash sales. Maka di sini juga akan melakukan proses fungsi penghitungan butuh berapa banyak untuk bisa aktif si diskonnya ya. Tambah 40.000 lagi, kurang 60.000, ditambah 60.000 jadi 100.000, maka akan dapat 10%, misalnya seperti itu. Baik, kemudian di sini kita tambahkan minumannya. Tadi yang diskonnya es teh manis ya, karena diskonnya es teh manis kita pilih contohnya misalnya es teh manis itu nomor 6. Kuantitinya kita masukkan 4 supaya nanti buy one get one-nya aktif misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah bertambah pesanannya ya.
ada diskon buy one get one untuk es teh manis. Nah, kita tambah lagi supaya minimal dapat 100.000 deh ya, 16.000 lagi, berarti kita tambah dulu aja. Anggap misalnya kita tambah nasi goreng deh, nasi goreng kita masukkan 1, berarti harusnya sudah lebih dari 100.000, maka sudah aktif diskonnya 100.000 untuk pesanan di angka 100.000 karena nilainya sudah mencapai 109.000 secara subtotal. Nah, maka di sini kita selesaikan pesanannya. Oke, kemudian kita 91, maaf, 91 ya, bukan 9, kita selesaikan ya. 91 kita masukkan kodenya. Kenapa digunakan angka 91 di sini? Supaya nanti ketika ada penambahan array data dari makanan maupun minuman, ini tidak merubah-rubah kode atau angka dari proses penyelesaian maupun pembatalan. Seperti ini. Nah, jika memang sudah transaksinya sudah sesuai, maka kita selesaikan struknya, dan maka struknya akan tercetak seperti ini. Struk berhasil disimpan ya, cetak dan simpan struk. Nah, ini adalah tampilan dari struk pesanan pelanggannya, ada tanggal transaksi dan juga nomor bill ya. Nomor billnya ini mengacu pada tanggal dan juga jam transaksinya misalnya dibuatnya. Oke, sekarang kita ke riwayat struk. Nah, sebelum riwayat struk berarti kita baru ada 1 struk. Di sini coba kita tambahkan struknya lagi ya. Ya, di sini coba kita sudah tambahkan struk kedua, maka kita coba tampilkan riwayat struknya. Nah, sebelum itu ini struknya ini disimpan dalam bentuk txt ya. Struk pesanannya disimpan dalam bentuk txt. Ini tadi sudah kita simpan di file pesanannya. Baik, di sini nanti akan ada fungsi untuk menyimpan struk pesanan.txt. Nah, memang pada file pesanan di sini kita menggunakan file writer ya, struk pesanan.txt, di mana struk pesanan.txt tadi akan disimpan pada direktori file ini dibuat ya. Tadi kita memang membuatnya itu ada pada direktori mata kuliah tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Di sini kita coba lihat dulu filenya ya. Ya, di sini filenya kita simpan di direktori tugas 3. Nah, di sini tadi sudah ada yang tersimpan yaitu struk pesanan.txt yang harusnya nanti ini menyimpan data transaksi atau data struk yang sudah dibuat. Karena tadi kita coba buat 2 bill, di sini akan ada data bill. Kita sudah simulasikan sebelumnya, ini ada 3 bill. Maka ini akan menampilkan riwayat-riwayat transaksi yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut simulasinya. Maka di sini yang terakhir kita tampilkan riwayat struknya ya. Nah, tadi di sini sudah ada 3 struk yang disimpan di file txt. Ini adalah electronic journal misalnya gitu ya disebutnya, untuk riwayat struk atau bill yang sudah tercetak. Oke, ini berarti dia menggunakan implementasi file input dan output untuk mengambil dan menyimpan data ke txt. Oke, terakhir ini kita keluar program.
Nah, sebelum keluar juga akan ada struktur keputusan yes atau no. Dan berarti dengan ini aplikasi berhasil ditutup. Mungkin itu saja penjelasan video pada tugas 3 kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.